Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Friska dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas C Angkatan 2019. Jadi, untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester, saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam perspektif Philosophy of Economic System Kapitalis. Oke, jadi pada pembahasan kali ini ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu bagaimana sih pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi, dan yang kedua, apa sih sistem ekonomi kapitalis itu, dan yang ketiga, apa saja perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi kapitalis, dan yang terakhir, yang keempat, ada kesimpulan. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi. Jadi Al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang sangat luas dalam berbagai bidang keilmuan. Dan bahasannya tentang ekonomi dapat ditemukan dalam karya-karyanya, salah satunya dalam karya Ihya Ulumuddin, di mana bahwa bahasan dalam ekonomi itu mencakup aspek yang sangat luas, meliputi pertukaran dan evolusi pasar, aktivitas produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Kemudian, secara umum sosioekonomi Al-Ghazali berakar dari sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial Islam, dan di mana konsep ini tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar yang meliputi al-din yang berarti agama, nafs yang berarti hidup, nazl yang berarti keturunan, mal yang berarti harta, dan akal yang berarti akal. Dan selain itu juga Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang triparti, yakni kebutuhan, kesenangan, dan kemewahan. Selanjutnya, ada konsep maslahah, di mana konsep maslahah ini menjadi tujuan syariat Allah. Dan apa sih maslahah itu? Nah, maslahah itu adalah segala bentuk keadaan, baik material ataupun non-material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Kemudian, Al-Ghazali juga memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian tugas-tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan Allah. Jika tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Dan aktivitas ekonomi ini harus dilakukan secara efisien mungkin karena merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Jadi ada 3 alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi. Yang pertama, untuk mencukupi kehidupan hidup yang bersangkutan. Jadi maksudnya yaitu untuk mencukupi kebutuhan hidup dari dirinya sendiri itu. Dan yang kedua, untuk mensejahterakan keluarganya. Dan yang ketiga, untuk membantu orang lain yang membutuhkan, seperti orang-orang fakir, miskin, atau anak-anak yatim. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistem ekonomi kapitalis. Jadi sebenarnya apa sih sistem ekonomi kapitalis itu? Dan dari sekian banyak pengertian dan definisi yang ada, saya bisa menyimpulkan bahwa sistem ekonomi kapitalis yaitu suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atas sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi. Dan pada sistem ekonomi kapitalis ini, manusia bisa diberi keleluasaan untuk memiliki sumber daya sebanyak-banyaknya. Jadi, seperti ada kompetisi antar individu untuk mendapatkan sumber daya yang sebanyak-banyaknya itu. Dan campur tangan pemerintah sangat minim karena pemerintah pada sistem ekonomi ini hanya sebagai pengamat dan juga pelindung. Jadi para pelaku ekonomi, para pengatur ekonomi yaitu adalah dari setiap individu atau setiap manusia yang ada di situ. Dan pada sistem ekonomi kapitalis ini menyandar sepenuhnya pada yang pertama yaitu private property atau yang bisa disebut sebagai hak milik swasta. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis ini menjamin setiap orang mempunyai hak untuk mencapai barang-barang ekonomi dan sumber daya melalui cara yang legal. Dan yang kedua ada the invisible hand, yang artinya tangan tak terlihat. Jadi maksudnya di sini adalah prinsip
menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat. Dan setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalis dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya-biaya yang sekecil mungkin. Dan yang ketiga ada laissez-faire. Di sini laissez-faire itu menjadi semboyan dari sistem ekonomi kapitalis, di mana artinya laissez-faire itu tiadanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualis, ekonomi, dan kebebasan. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada keleluasaan bagi individu untuk memiliki sumber daya yang sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat ada free market competition, di mana mekanisme pasar ini menyebabkan terjadinya persaingan. Dan untuk konsep kesejahteraan masyarakat pada sistem ekonomi kapitalis ini lebih egois karena pada sistem ekonomi kapitalis ini lebih mementingkan kepentingan individu daripada masyarakat. Pembahasan yang ketiga ini akan membahas apa saja perbedaan dari sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis. Dan ada 3 konsep yang berbeda. Kita akan membahas sistem ekonomi Islam terlebih dahulu. Dalam sistem ekonomi Islam, semua kekayaan di dunia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kepemilikan dari harta kekayaan yaitu yang kita miliki semua itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus memperoleh itu dengan cara yang halal agar mencapai kemaslahan untuk memperkuat sifat kebijaksanaan, kesederhanaan, dan keteguhan hati manusia. Dan selain itu, kita juga dapat memberikan kebahagiaan yang abadi baik di dunia dan di akhirat kelak. Dalam ekonomi Islam, jika ingin mempunyai perusahaan, harus mendapatkan dengan usaha keras untuk mencapai yang namanya Islamic Legal Maxim, yang artinya mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan ketentuan dari prinsip-prinsip syariah. Yang terpenting tidak ada unsur riba, judi, atau ketidakpastian. Namun, jika dalam sistem ekonomi kapitalis sumber kekayaan itu sangat langka atau bisa disebut sebagai scarcity of resources, dan harus diperoleh dengan cara bekerja keras, di mana setiap pribadi boleh memiliki kekayaan yang tiada batas untuk mencapai tujuan hidupnya. Jadi lebih ke egois gitu ya, kayak memikirkan kepentingan individu, kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Dan dalam sistem ekonomi kapitalis ini juga perusahaan dimiliki oleh perseorangan. Jadi mereka bebas untuk memiliki kekayaan yang diperoleh. Dan oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keempat, yaitu kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang ada. Bahwa tadi sudah dijelaskan mengenai pemikiran Al-Ghazali tentang ekonomi, juga sudah dijelaskan apa itu sistem ekonomi kapitalis dan apa saja perbedaan-perbedaan dari kedua sistem tersebut. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi yang cocok diterapkan di Indonesia yaitu sistem ekonomi Islam. Mengapa? Karena dalam sistem ekonomi Islam lebih mengarah pada kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan bersama, berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya memikirkan kepentingan individu. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis juga ada semboyan laissez-faire yang berarti individu berada di atas masyarakat. Jadi individu dari sistem ekonomi kapitalis ini lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding kesejahteraan masyarakatnya. Dan kepemilikan individu dalam ekonomi Islam juga dibatasi dengan ketentuan-ketentuan agama. Jadi masyarakat atau individu-individu itu tidak akan serakah dalam memiliki semua kekayaan yang ada. Selain itu juga ada manfaat dari penerapan ekonomi Islam, bahwa nilai-nilai yang ada di dalam ekonomi Islam ini sangat kuat dan pelaku ekonomi atau individu tidak akan melakukan kecurangan, karena ketika mereka akan melakukan kecurangan itu mereka sadar bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan atau kecurangan, entah itu kejahatan, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi sekian penjelasan saya mengenai pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam perspektif Philosophy of Economic System Kapitalis.
Mohon maaf bila ada salah kata, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam penjelasan materi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, dan ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.